kita mulai dari inspeksi kapal di Labuan Bajo APAR bermasalah, dan juga kami sudah ditemani oleh Pak Yeremias Ontong, Kasatpol PP Manggarai Barat yang sudah tersambung melalui via telepon bersama Pro 1 RRSP Labuan Bajo pada pagi hari ini. Dan mendengar baru-baru ini ya, kita mendengarkan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan inspeksi terhadap beberapa kapal wisata yang bermasalah terkait laporan pajak. Inspeksi tersebut juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat dan juga unit pemadam kebakaran. Dan juga pendengar, tentunya saat ini untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah bersama dengan Kepala Satpol PP Manggarai Barat, Pak Yeremias Ontong. Selamat pagi, Pak Yeremias. Selamat pagi. Baik, Pak Yeremias, apa kabar? Baik, sangat baik. Bagaimana, Mbak Desi, bagaimana? Baik juga, baik. puji Tuhan, Pak Yeremias. Oke, Pak Yeremias, untuk diketahui lebih detail mengenai hasil inspeksi kapal yang dilakukan di Labuan Bajo baru-baru ini, apa saja temuannya, Pak? Baik, Ibu Desi dan para pemirsa RRI Labuan Bajo, perlu kami sampaikan pada tanggal 3 kami bersama Bapak Wakil Bupati, tim dari KPK dan OPD terkait melakukan berkeliling ke beberapa kapal wisata dalam rangka meningkatkan optimalisasi pajak daerah. Pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, tentu sebagai OPD yang mempunyai tupoksi Satpol PP juga Damkar, kami juga melihat kelengkapan yang sesuai dengan tupoksi kami, yaitu alat pemadam kebakaran di kapal tersebut. Dan ada 2 kapal yang kami masuk, ya. Yang kapal pertama itu kami dapati alat pemadam api ringannya, api atau APAR yang disebut APAR, itu dipasang pada tempat yang sangat cukup sulit dijangkau dan diikat menggunakan tali yang juga cukup sulit untuk dibuka. Okay. Perlu kita ketahui bahwa ya biasanya kejadian kebakaran itu bermula dari hal-hal kecil dan harus bisa ditangani dari menit-menit pertama. Dari hasil pemeriksaan itu memang mereka menggunakan APAR yang masih belum kadaluarsa ya, masih masa berlakunya sampai 2025. Tetapi dari kasat mata dan dari hasil pemeriksaan oleh tim kami yang menangani APAR itu, di kapal pertama itu kami dapati itu selain sulit membukanya, ada satu APAR itu kelihatannya kurang berfungsi yang ditunjukkan dengan jarum pada tekanan. Ada pungkur jarum pada tekanan pada posisi merah, seharusnya di posisi hijau. Iya. Ya. Itu seharusnya ini ya menunjukkan bahwa APAR tersebut kelihatannya kurang berfungsi. Tabung APAR pun sedikit berkarat ya, dan setelah digoyang itu bunyinya dak. Seharusnya dia kalau digoyang bunyi APAR itu seperti jatuh pasir halus dalam tabung. Ya. Oke. Itu ujung dalam tuas pun ada sedikit berkarat. Gitu. Sehingga kami berkesimpulan, teman-teman tim yang ikut berkesimpulan bahwa ini kurang berfungsi dengan baik. Kalau kapal yang kedua itu APAR-nya berfungsi dengan baik ya, yang besar ya tabung utamanya, sedangkan yang dekat dekat dapur ada tabung kecil, kondisinya sama dengan yang pertama ya, lampu penunjuk jarum penunjuknya pada posisi merah. Demikian. Oke. Pak, tadi ini dengan Ecak Masita, Pak? Ya, Ibu Ecak ya. Iya. Pak, tadi disampaikan
salah satu masalah utama yang ditemukan adalah terkait dengan APAR yang bermasalah. Ini sebenarnya seberapa serius masalah ini dan dampaknya terhadap keselamatan kapal, Pak Yeremias? Oh, sangat serius. Di dalam tentu peraturan menteri ya, khususnya perhubungan, tentu yang lebih tahu teman-teman di KSOP, karena yang paling bertanggung jawab terhadap apalagi keselamatan kapal dan lain-lain itu kan kewenangan ada di mereka. Kami sebenarnya hanya sekedar membantu, kewenangan untuk memutuskan seperti apa itu ada di teman-teman KSOP. Kami yakin dan percaya bahwa teman-teman sudah melakukan semuanya dengan profesional. Jadi APAR ini manakala terjadi percikan api atau ada kebakaran kecil bisa digunakan ya di dalam kapal. Kita ketahui ada beberapa bulan lalu terjadi kebakaran yang meludeskan sebuah kapal wisata di perairan. Oleh karena itu, APAR itu harus berfungsi dengan baik ya. Apalagi di dalam kapal wisata kita ketahui ada juga dapur mini yang rentan juga terhadap terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, semua alat-alat itu khususnya alat pemadam kebakaran harus pada posisi siap pakai dan berfungsi dengan baik. Karena kita harus ingat bahwa keselamatan manusia adalah hal yang paling utama. Demikian. Iya. Lalu apa saja tindakan yang diambil oleh pihak Satpol PP Manggarai Barat dalam menangani masalah APAR yang bermasalah ini, Pak Yeremias? Apakah ada sanksi bagi kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan? Terserah kami, kewenangan kami terbatas. Kami hanya menghimbau kepada anak buah kapal untuk segera melaporkan kepada pemilik kapal atau pemilik perusahaan untuk mengganti APAR yang kurang berfungsi dengan yang baru atau mengisi ulang APAR-nya dengan yang baru. Kemudian menghimbau mereka kalau sampai memang kurang memahami terkait penggunaan APAR, kami siap membantu. Tapi terkait otoritas, terkait sanksi dan sebagainya itu ada di teman-teman KSOP atau Sabandar. Dan teman-teman sudah bekerja dengan baik dan saya percaya karena kami rapat hari Senin itu, saya sudah sampaikan secara lisan dan Pak yang mewakili KSOP sangat merespon dengan baik dan mereka akan mengecek di lapangan. Saya kira hal-hal baik ini kita harus selalu bekerja sama dengan baik, kolaborasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak inginkan di kemudian hari. Pak, bagaimana kolaborasi atau koordinasi antara Satpol PP dengan pihak lain seperti Dinas Perhubungan dan operator kapal dalam memastikan keselamatan kapal di Labuan Bajo? Ya, kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman perhubungan, juga kami sering juga bertemu dengan teman-teman yang mempunyai otoritas yaitu KSOP, Labuan Bajo atau Sabandar, dan teman-teman saya yakin bekerja dengan baik dan mereka siap berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan khususnya kapal wisata di kemudian hari, khususnya terkait dengan penanganan kebakaran atau yang menggunakan APAR ya, alat pemadam kebakaran yang ringan. Oke, kedepannya Pak, apakah ada rencana atau program jangka panjang yang akan diterapkan untuk memastikan masalah serupa tidak terulang? Ya, teman-teman KSOP secara berkala selalu melakukan itu, selalu melakukan pelatihan, selalu melakukan pembinaan. Tentu kalau kami diminta untuk membantu, untuk memberikan semacam sosialisasi penggunaan dan lain-lain, kami siap membantu karena otoritas di pelabuhan itu milik teman-teman KSOP. Oke, baik. Pak, bagaimana tanggapan masyarakat dan para operator kapal terhadap inspeksi dan temuan yang telah dilakukan? Apakah mereka mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP? Tentu sebagai masyarakat yang pasti sangat mendukung ya, karena ini demi keselamatan mereka, khususnya yang melakukan perjalanan wisata. Benar. Sedangkan teman-teman operator kapal dan sebagainya, kami juga yakin mereka mendukung ini karena banyak di antara mereka juga tentu banyak operator yang baru dan sebagainya belum memahami penggunaan itu, sehingga dengan adanya itu saya kira mereka meresponnya dengan baik.
Demikian. Baik, yang terakhir Pak Yeremias, apa pesan atau himbauan untuk para operator kapal dan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo terkait dengan masalah keselamatan ini? Baik, khusus untuk operator kapal atau pemilik kapal wisata, kami menghimbau untuk sesering mungkin melakukan perawatan terhadap khususnya alat pemadam kebakaran, sehingga dalam perjalanannya manakala terjadi sesuatu dapat digunakan dengan baik untuk mencegah kebakaran yang lebih luas lagi. Ya, kepada pelaku perjalanan pariwisata, kami berharap sebelum melakukan perjalanan wisata, pastikan kapal yang disewa atau digunakan memiliki alat atau peralatan yang memadai untuk keselamatan, termasuk juga tentu alat pemadam kebakaran. Demikian. Oke, baik Pak Yeremias, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Semoga informasi yang telah disampaikan bisa bermanfaat ya Pak bagi kita semua, dan Labuan Bajo semakin aman dan nyaman sebagai destinasi wisata. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Selamat pagi. Terima kasih Bu Etsa, terima kasih juga para pemirsa. Selamat